Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Zarfa Salsabila yang bertugas sebagai moderator sekaligus presentator. Di samping saya Fanya Mila Nursofa sebagai presentator. Saya Maulida Aisyah Kadira sebagai presentator. Dan saya Yusratul Ulia sebagai presentator. Saya Umi Miladi Naziroh sebagai presentator. Baik, itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Akan memaparkan materi mengenai pengertian kepemimpinan serta macam-macam jenis kepemimpinan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta motivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selanjutnya yakni mengenai tipe kepemimpinan. Ada 4 tipe kepemimpinan. Yang pertama yakni karismatik. Karismatik mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka pemimpin yang karismatik mempunyai pengikut yang jumlahnya besar, serta kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Yang kedua yakni paternalistik. Paternalistik ciri-cirinya yaitu yang pertama menganggap bawahannya belum dewasa. Yang kedua yakni bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga yakni jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan yang ketiga, yakni otoriter. Otoriter merupakan sebuah kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasinya sebagai milik pribadi. Biasanya orang dengan tipe kepemimpinan ini bersifat arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, dan juga menganggap bawahannya sebagai alat semata, dan tidak mau menerima kritik dan saran, dan juga tergantung pada kekuasaan. Yang keempat yakni tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini selalu menganggap bawahannya sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi di bawah kepentingan dan tujuan pribadi. Kemudian tipe kepemimpinan ini sering menerima saran, pendapat, bahkan kritikan dari bawahan, lalu menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi, sehingga keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan yang ketiga. Fungsi kepemimpinan yang ketiga adalah fungsi partisipasi, di mana pemimpin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan organisasi. Dan fungsi kepemimpinan yang keempat adalah fungsi delegasi, di mana seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut serta dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah seorang pemimpin mampu mengatur aktivitas dari para anggotanya secara terarah, dan seorang pemimpin mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh terbaik untuk para anggotanya. Untuk materi yang terakhir yakni ada syarat menjadi seorang pemimpin. Syarat menjadi seorang pemimpin yang pertama yaitu harus memiliki kekuasaan, dan yang kedua yakni kewibawaan. Yang ketiga yaitu
Kemampuan selanjutnya yakni ciri pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua yakni harus memiliki model peranan yang positif, dan yang ketiga memiliki tanggung jawab yang seimbang. Dan yang keempat ini memiliki pengaruh yang positif. Dan yang kelima harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Sekian presentasi dari kami semua. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan